Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Saya berdoa Anda semua dalam keadaan baik-baik dalam lindungan Tuhan dan sehat-sehat selalu. Hari ini adalah hari yang ke-19 di dalam renungan kita. Saya ajak Anda untuk membuka Alkitab Anda di dalam buku Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Dituliskan demikian, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Hari ini saya ada satu poin yang saya ingin sampaikan, hanya satu poin saja. Yaitu Anda perlu tahu bahwa Yesus mengerti Anda. Dia ngerti Anda. Dia tahu Anda. Dia bisa mengerti, ya. Coba bayangkan saudara waktu Yesus mau dibaptis oleh Yohanes. Pada saat itu Yesus ada di kumpulan orang banyak dan dia sedang berdiri di sana. Dia mendengar Yohanes Pembaptis yang adalah sepupunya secara dunia. Dia mendengar Yohanes Pembaptis itu berkata demikian di Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, fire. Bahasa Inggrisnya fire artinya zeal, passion, semangat ya. Dan kemudian Yesus keluar dari antara orang banyak itu dan datang kepada Yohanes untuk dibaptis, ya. Anda perlu mengerti bahwa ini adalah baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, dan dia itu menyampaikan, dia khotbah mengenai baptisan, mengenai pertobatan dari segala dosa. Baptisan dari pertobatan untuk pengampunan dosa, itu maksud saya. Nah, Yesus datang mau dibaptis oleh Yohanes, padahal dia sendiri tidak berdosa, dia adalah anak Allah. Dia datang menghampiri Yohanes. Di ayat yang ke-14 dituliskan demikian, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Jadi ternyata kita bisa melihat di sini ada percakapan, ya, ada pembicaraan di sini. Ada pembicaraan supaya Yohanes mau dibaptis oleh Yesus. Kenapa kira-kira? Ternyata saya sadar ini adalah prinsip identitas. Yohanes Pembaptis melihat, ini identitasnya saya yang mestinya dibaptis. Tapi saya mau tanya kepada saudara, mungkin apa enggak bahwa saat itu ada sesuatu yang Yesus sampaikan kepada Yohanes? Karena ada percakapan di situ, ya. Mungkinkah pada saat Yesus masuk ke air untuk bertemu dengan Yohanes, dia berkata, Yohanes, aku ini sudah mengalami banyak tantangan yang berhubungan dengan identitas. Aku ini dianggap sebagai anak haram. Mereka manggil saya, mereka pakai julukan nama-nama yang gak enak. Saya dibully. Ibu saya dianggap sebagai wanita yang gak benar. Bapak saya yang secara jasmani coba untuk menjelaskan, tapi mereka gak mau ngerti, mereka mengolok-olok terus. Saya ada stigma, saya ada aib, saya ada noda lah di dalam hidup saya yang orang taruh untuk membuat saya itu nggak penting, ya, nggak ada artinya.
Tapi saya tahu saya ada mandat yang perlu dilakukan. Mandat, ya. Saudara, saya percaya bahwa semua kita perlu tahu bahwa kita semua ada mandat. Nah, waktu kira-kira ya, waktu Yesus mengatakan itu semua, saya percaya Yesus nggak merasa, dia merasa sorry akan dirinya sendiri, bukan begitu. Tapi justru pada saat itu dia mengidentifikasikan dirinya kepada manusia. Dan Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga dikatakan demikian, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Anda perlu ingat ya, bahwa Yesus mengalami semua yang saya sebutkan di atas tadi itu bukan hanya waktu itu aja, waktu dia berusia 30 tahun, waktu dia memulai pelayanannya, tapi sudah dari kecil, sudah dari waktu dia di kandungan aja, Maria sudah diolok-olok, Maria sudah dipermalukan. Dan saya bisa bayangkan, Yesus menjelaskan, ibu saya mencoba untuk menjelaskan sebaik-baiknya, menjelaskan mengenai asal-usul saya, bagaimana Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memberikan satu conception, satu benih tanpa manusia, tanpa laki-laki, ya. Tapi yang terjadi orang nggak percaya terus. Saudara, kira-kira bisa bayangkan apa enggak ada hal-hal yang Yesus bicarakan, kepada Yohanes Pembaptis, yang menyebabkan Yohanes Pembaptis juga bisa sadar bahwa dia dapat misi dari Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang sangat signifikan. Nah, itu Anda perlu dapat. Kita sebagai orang percaya ditetapkan Tuhan pada waktu-waktu saat ini untuk melakukan hal yang signifikan. Dan Yohanes kemudian membaptis Yesus, anak Allah. Dan dia membaptis Yesus di dalam baptisan air. Anda perlu tahu bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya manusia. Karena apa? Dia datang ke dunia ini menjadi manusia. Jadi dia 100% manusia, tapi tidak berbuat dosa. Namun bukan berarti dia nggak ada pergumulan di dalam hidupnya. Matius 3 ayat 16 dituliskan bahwa sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dalam bahasa Inggrisnya begini saudara, ada suara terdengar dari surga dan berkata, you are my beloved son. In you I am well pleased. Jadi Bapa bicara kepada Yesus, ya. Sepertinya itu Tuhan Allah Bapa berkata, Son, aku mau engkau tahu bahwa engkau bukannya anaknya Maria. Aku mau engkau tahu bahwa aku berkenan kepadamu. Aku mau kamu tahu bahwa aku ini adalah Bapamu. Bapa surgawi. Daddy. Dan aku berkenan kepadamu. Apa yang terjadi di sini adalah suatu suara peneguhan. Dan saya percaya suara peneguhan itu bicara dalam sekali kepada identitas kita. Dan dalam hal Yesus tahu waktu Allah Bapa bicara, berarti Bapa menerima Yesus sepenuhnya. Itu sebabnya saya katakan,
Anda perlu mengerti bahwa Yesus, Dia tahu keadaan Anda. Anda perlu tahu Yesus mengerti Anda. Sama seperti Thomas, lepas dari segala kelemahan, kekurangan, ketidakpercayaan, nggak ada identitas, nggak merasa penting, nggak merasa dianggap. Apa yang terjadi dalam konteks yang kita belajar selama beberapa hari ini? Di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-26, setelah 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Hari ini saya mengajak semua Bapak Ibu Saudara sekalian, terima identitas dari Bapa Surgawi. Berdoa. Anda bukan hanya selesai lalu klik, lalu selesaikan renungan ini. Coba berdoa. Minta Roh Kudus meneguhkan identitas Anda di dalam Tuhan. Maka Anda nggak akan digoncangkan. God bless you.